Kehamilan yang normal dan sehat tentu menjadi harapan bagi setiap ibu hamil. Berbagai upaya dilakukan untuk selalu menjaga kesehatan janin dalam kandungan. Salah satu indikator kesehatan kehamilan adalah berat janin dalam kandungan. Dengan kemajuan teknologi, pengukuran berat janin dalam kandungan dapat diukur dengan akurat, dengan tujuan untuk menentukan kesehatan janin dalam kandungan dan antisipasi dini apabila terjadi gangguan pada kehamilan. Lantas, bagaimana menentukan berat ideal janin dalam kandungan? Bayi dalam kandungan tentu memiliki berat badan yang standar, yang kira-kira di dalam range normal, yang mengikuti usia kehamilannya. Kehamilan 5 bulan atau 20 minggu, dia itu sekitar 500 gram atau setengah kilo. Akan tetapi pada kehamilan 28 minggu, misalnya, kita bisa dapat dia sekitar 1000 gram atau 1 kilo. Jadi ini tergantung pada usia kehamilan, itu sebaiknya berkorelasi positif dengan berat janin di dalam kandungan. Dan itu bisa kita dapatkan dengan melakukan pemeriksaan dengan perabaan tinggi rahim yang biasa kita lakukan di klinik dan dilengkapi dengan pemeriksaan USG. Dari USG kita melakukan beberapa pengukuran, mengukur kepalanya, lingkar kepala, diameter kepala, terus kemudian lingkar perut dan juga tulang paha. Nah, dari beberapa pengukuran itu kita bisa mendapatkan estimasi berat janin yang di dalam kandungan. Bukan hanya estimasi berat janin, tapi kita juga bisa memperoleh perkiraan kira-kira nih janin ini cocoknya hamilnya berapa minggu sih, berapa bulan sih, gitu. Nah, dari situ kita bisa menyampaikan pada pasiennya bahwa, oh, ini bayi dalam kandungan ibu itu sesuai dengan usia kehamilan. Berarti ibu baik-baik aja, janinnya baik-baik aja, air ketuban jumlahnya oke, plasenta posisinya oke, terus kemudian kita tidak menemukan hal-hal yang lain, tidak temukan adanya kelainan kongenital atau kelainan pada organ-organ dari janin yang kita deteksi melalui pemeriksaan USG tersebut. Hal ini menjadi sulit kita jawab ketika pasien tidak memeriksakan kesehatannya ke fasilitas kesehatan. Supaya kita bisa menjawab pertanyaan tadi, supaya kita bisa lebih jauh lagi mendeteksi apabila terjadi atau terlihat penyimpangan dari berat badan janin. Contohnya supaya kita bisa memberikan masukan kepada ibu hamil seandainya diperlukan meningkatkan berat badan dari janinnya. Ya, tentu ibu hamil sangat disarankan oleh dokternya untuk memeriksakan kesehatannya sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan oleh dokter. Contohnya, pada kehamilan trimester pertama, itu umumnya dianjurkan untuk datang lebih sering, dua minggu sekali, untuk melihat adakah gangguan posisi atau lokasi kehamilannya. Terus kemudian setelah kehamilan 3 bulan atau 12 minggu ke atas, mungkin kita lebih jarangkan sekitar 1 bulan sekali atau 4 minggu sekali. Nah, disitulah dengan datang memeriksakan ke dokter, dokter akan melakukan serangkaian pemeriksaan seperti laboratorium, juga mungkin memeriksakan pemeriksaan manual dengan memeriksa, dan melihat dan meraba, dan kemudian juga dengan pemeriksaan pembantu diagnostik seperti ultrasound atau USG. Dari beberapa pemeriksaan ini dapat disimpulkan apakah ada potensi ke arah kelainan janin, ke arah kelainan kehamilannya, sehingga perlu dilakukan atau diberikan rekomendasi pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan bahwa hal-hal buruk tidak akan terjadi, sehingga dengan demikian kita bisa mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita harapkan dalam kehamilan tersebut. Beragam jenis makanan yang ada belum tentu sesuai dengan kebutuhan nutrisi bagi janin. Pada masa kehamilan, dianjurkan untuk memperhatikan nutrisi dan gizi yang baik, karena nutrisi saat kehamilan menentukan kualitas kesehatan bayi di masa depan. Lantas, makanan apa saja yang baik dikonsumsi untuk meningkatkan berat bayi dalam kandungan ya, Dok? Ya, jadi kelainan pertumbuhan janin ini atau berat badan yang kurang pada kehamilan ini bisa terjadi pada siapapun juga. Oleh karena itu sangat disarankan untuk melakukan pemeriksaan secara teratur, kemudian melakukan pemenuhan gizi seimbang dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang dianjurkan oleh dokter pada waktu kunjungan kehamilannya.
supaya pada akhirnya kita bisa mencegah terjadinya berat badan yang kurang pada suatu kehamilan, sehingga kita bisa mendapatkan keturunan yang baik, kehamilan yang baik, bayi yang baik, dan generasi yang baik di masa yang akan datang. Beragam mitos banyak beredar di masyarakat tentang berat janin dalam kandungan. Mitosnya, kandungan yang terlihat kecil juga dipastikan bahwa janin juga berukuran kecil. Dokter Barata, itu fakta atau mitos ya? Itu mitos, karena tentu kita mesti melakukan serangkaian pemeriksaan dengan perabaan dan juga dilengkapi dengan pemeriksaan USG untuk melakukan serangkaian pengukuran janin itu sendiri untuk dapat menyimpulkan berapa kira-kira beratnya, berapa kira-kira usia kehamilannya sesuai dengan struktur yang kita periksa dalam USG itu. Jadi walaupun terlihat ukuran ibunya tidak terlalu besar, belum tentu itu menggambarkan kondisi atau ukuran janin yang ada di dalam kandungan ibunya. Minum kopi. Bagi sebagian orang sudah menjadi suatu kebiasaan. Jika belum minum kopi, seolah harinya belum sempurna. Lantas, bagaimana dengan ibu hamil? Apakah masih boleh mengonsumsi kopi? Karena mitosnya, kopi tidak baik dikonsumsi oleh ibu hamil. Benarkah? Itu fakta atau mitos? Itu mitos. Kenapa? Karena kopi sangat baik juga untuk dikonsumsi, tapi tentu dalam jumlah yang terbatas. Minum kopi sebanyak 2-3 gelas per minggu itu masih dianggap wajar dan tidak akan memberikan dampak buruk pada kehamilannya. Makanan pedas memang menggoda selera. Tapi bagi Anda yang sedang hamil, ada baiknya mengurangi konsumsi makanan pedas. Karena mitosnya, mengonsumsi makanan pedas dapat mempercepat kontraksi. Itu fakta atau mitos? Itu mitos. Karena sampai sekarang kita belum menemukan data atau penelitian yang menyatakan bahwa mengkonsumsi makanan yang pedas, cabai dan lain-lain dapat menimbulkan kontraksi dari otot rahim. Fakta mitos selanjutnya, jika seorang wanita yang sedang hamil memiliki tubuh yang besar, dipastikan bayi dalam kandungan juga akan memiliki berat yang ideal. Karena mitosnya, faktor keturunan dapat memengaruhi berat janin. Benarkah itu fakta atau mitos? Itu fakta. Karena tentu sangat logis ketika orang tua yang berpostur lebih besar, mamanya lebih besar, papanya lebih besar, tentu di dalam gen anaknya juga gen itu merupakan seperti blueprint, cetakan dari orang tuanya yang akan diturunkan kepada anaknya. Jadi sangat logis pasangan suami istri yang lebih berukuran berpostur lebih besar juga akan menghasilkan keturunan atau anak atau janin dalam kandungan yang berukuran lebih besar. Mitos mengonsumsi air kelapa pada masa kehamilan untuk mendapatkan bayi yang putih dan bersih sangat mengakar kuat di masyarakat. Tapi itu mitos atau fakta? Itu mitos, karena jelas dengan mengkonsumsi kelapa atau kelapa hijau tidak akan merubah warna kulit, jenis kulit, atau bahkan kebersihan dari tampilan dari bayi yang akan dilahirkan. Akan tetapi kelapa tentu merupakan buah yang memiliki nutrisi yang baik, yang jika dikonsumsi oleh wanita hamil juga akan memberikan dampak yang baik kepada kehamilannya. Ada lagi nih, mitosnya mengonsumsi makanan yang mengandung kalori tinggi seperti es krim dan coklat dapat membantu meningkatkan berat badan bayi dalam kandungan. Benarkah itu fakta atau mitos? Itu fakta. Kenapa? Karena dengan plasenta yang bagus, ari-ari yang bagus, ketika seorang ibu hamil mengkonsumsi makanan berkalori tinggi, tentu zat ini juga zat nutrisi ini akan ditransfer melalui plasenta atau ari-ari kepada janinnya, sehingga bisa meningkatkan atau menambah berat badan janin dalam kandungan ibunya. Agar bayi dalam kandungan Anda dapat tumbuh dengan sehat dan memiliki berat ideal, yuk simak tips berikut ini. Tips untuk Anda, ibu hamil dan wanita yang sedang mengupayakan kehamilan, diharapkan untuk dapat menerapkan pola hidup sehat dan bersih dengan melakukan olahraga secara teratur, olahraga ringan, kemudian mengkonsumsi makanan nutrisi dengan pola gizi yang seimbang, dan memeriksakan kesehatan kepada dokter Anda secara teratur.